Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbicara tentang bagaimana salah satu teknik dalam membantu diri kita untuk mengurangi kecemasan adalah memperlambat kehidupan kita. Ya, ini sangat menarik sebenarnya. Mungkin teman-teman juga banyak yang masih bertanya, mengapa jadi mesti diperlambat ya? Padahal ini kan sesuatu yang serba cepat di zaman sekarang. Nah, teman-teman jangan lupa dengarkan dulu ya sampai habis ya, supaya mendapatkan gambaran yang pas, yang nyata. Karena kalau sepotong-sepotong, takutnya nanti malah nggak bisa mendapatkan intinya. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah stres ya, secara umum lah, kita nggak bicara tentang gangguan kecemasan yang udah jelas gangguan kecemasan itu sudah pastinya memang tidak nyaman ya buat kita. Kalau kita berbicara tentang stres, saat kita merasakan stres itu, biasanya kita merasakan seperti diburu-buru ya, seperti ada sesuatu yang harus segera diperbaiki atau diadaptasi. Disitulah sebenarnya peran stres, di mana dia akan menginduksi atau noel-noel lah ya amigdala kita di otak kita yang punya fungsi untuk memori, untuk mengatur cemas, dan akhirnya fungsi tersebut akhirnya memberitahukan kepada kita bahwa ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang belum pas, ada sesuatu yang belum benar, dan harus segera untuk diperbaiki agar tubuh kita mencapai keseimbangan atau equilibrium kembali. Nah, inilah sebenarnya yang banyak ditanyakan oleh orang, apakah ketika kita mengatakan kepada diri sendiri bahwa I'm okay, I'm good, I'm healthy, itu akan bermanfaat, dok? Ya, akan bermanfaat karena dia akan mensugesti persepsi di amigdala kita bahwa kita tuh baik-baik saja. Kita bisa melewati kondisi ini dengan baik. Jadi ketika adanya stres yang datang, maka upayakan kita pada posisi kita itu seolah-olah bisa ya menghandle itu. Walaupun mungkin saat itu kita belum bisa. Nah, ini penting nih untuk menghindari timbunan stres. Nah, yang kedua sebenarnya adalah mencoba belajar untuk memperlambat apa yang sudah kita jalani sehari-harinya. Hal ini sebenarnya dipengaruhi oleh juga kemampuan kita untuk menata kehidupan kita supaya lebih sederhana. Kalau kita lebih sederhana hidupnya, maka akan baik buat kita sendiri. Misalnya saya mengumpamakan diri saya lah. Saya tidur di sekitar jam 11 malam. Ya, biasanya kalau udah jam 11 udah ngantuk, kemudian saya terbangun di 6:30, kemudian bersiap untuk olahraga sampai sekitaran jam 7:30, kemudian setelah itu sarapan. Di saat sarapan itu saya supaya sambil bisa ngebantu diri saya sendiri, saya menulis konsultasi online yang harusnya saya tangani pada hari itu ya, jadi sebelumnya sudah ada. Nah, lalu kemudian setelah itu kita melihat lagi bagaimana nih apa yang saya harus lakukan. Di jam 8 sampai jam 9 adalah saat saya itu bersantai yang saya lakukan, salah satunya membuat video ini, kemudian membaca buku ya. Setelah membaca buku, misalnya bisa membuat video supaya lebih segar gitu ya. Apa yang saya dapatkan saya langsung berikan buat teman-teman ini. Dan setelah itu saya mandi, kemudian pergi ke praktek, dan mulai praktek sekitaran jam 10 sampai jam 1 ya. Setelah itu saya makan siang. Kalau masih ada pasien tuh yang tadi belum selesai, karena saya harus selesaikan segera gitu ya sebelum masuk ke online. Jadi biasanya tuh di jam 1 saya makan siang sekitaran 20 menit sambil istirahat sebentar, kemudian lanjutkan pasien bisa sampai jam 3. Nah, disitulah
Kemudian baru mulai untuk konsultasi online. Sekitar jam 5, setengah 6, saya sudah selesai, saya bisa pulang. Dan setelah pulang, mandi, saya lihat WA pasien kembali ya untuk melihat apakah ada yang perlu atau yang penting. Kemudian baru saya makan dengan istri jam 7, istirahat sampai jam 8. Jam 8 saya melakukan aktivitas baca buku, nonton sedikit, ngobrol sama istri atau anak ya. Kemudian jam setengah 10 nanti baru mulai masuk kamar untuk mengantarkan anak-anak tidur. Dan jam 10 saya sampai jam 11 itulah me time saya. Saya bisa meditasi, saya bisa sembahyang, kadang-kadang saya nonton TV sebentar gitu ya. Jadi saya sudah mengatur diri saya dengan sesederhana itu. Itu sederhana tuh. Karena benar-benar saat praktek ya saya praktek gitu. Saya tidak lagi melakukan aktivitas yang berkaitan dengan media sosial. Lalu kalau misalnya ada postingan di Twitter gimana? Kan bisa di reschedule kalau bisa di scheduling gitu. Kan kalau misalnya posting YouTube kayak gini kan bisa di schedule, bisa dijadwalkan. Jadi dijadwalkannya sekarang nih. Nanti dia munculnya jam 12 siang atau jam 1 atau jam 2. Jadi sudah dijadwalkan sekarang. Bukannya tiba-tiba main medsos untuk memposting gitu. Jadi memang udah dijadwalkan. Nah, itu saja membuat saya biasanya lebih nyaman. Supaya saya bisa tidak terburu-buru. Jadi saya bisa menceritakan apa yang saya lakukan itu kepada teman-teman dengan seperti itu. Dan memang tidak ada yang tiba-tiba. Saya jarang sekali punya kejutan-kejutan. Memang saya juga tidak suka gitu ya terburu-buru. Jadi semuanya saya lakukan dengan lambat, dengan pelan-pelan gitu ya. Kalau misalnya saatnya makan ya saya makan gitu. Dan pasien harusnya sudah saya kasih tahu ke suster bahwa saya antara jam 1 sampai jam 1.20 itu waktunya makan. Jadi mereka bisa cari makan dulu kalau masih dapat nomor yang belum tertangani saat itu. Jadi memang kita sendiri perlu waktu untuk mengatur diri kita. Teman-teman apalagi yang bekerja masih muda nih kebanyakan terlalu banyak distraksi, terlalu banyak hal-hal yang akhirnya membuat ketika teman-teman melakukan tugas utama malah terburu-buru. Jadi kayaknya nggak bisa menangani kondisi tersebut. Padahal sebenarnya awalnya banyak waktu gitu. Kalau ditanya kapan saya bersosialisasi, memang di saat ini agak susah bersosialisasi. Palingan hari Sabtu atau Minggu ya. Sabtu juga itu udah sore, pulang praktek biasanya Sabtu itu kalau Sabtu bisa 18 sampai 20 pasien tergantung keadaan saat itu. Nah, selesainya sekitar jam 5 sore. Jadi paling habis pulang saya langsung sama anak-anak aja main sepeda. Tapi yang lain daripada itu kebanyakan dilakukan ya di aktivitas sehari-hari ya. Misalnya ketemu temen itu ya paling di antara sela waktu itu kalau memang bisa ya, tapi biasanya sih jarang. Jadi artinya ya mengandalkan telepon atau mengambil waktu me time yang hanya sedikit gitu. Dan ini yang saya ingin tekankan bahwa memang setiap orang pasti punya kesibukan masing-masing. Dan ketika kita punya kesibukan yang sudah biasa kita lakukan, kita bisa mencoba menghandle gitu. Karena salah satu tujuan dari kehidupan kita adalah kemampuan kita untuk menghandle atau beradaptasi atau menangani kondisi-kondisi masalah di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melakukan itu, maka kita merasa ya fulfill, merasa nyaman, merasa aman, tentrem, nggak ada masalah gitu di dalam kehidupan kita, seolah-olah seperti itu. Yang kita bikin kadang-kadang susah itu adalah kalau ada kejutan-kejutan kan yang nggak menyenangkan, itu yang membuat kita harus segera beradaptasi. Tapi saya berharap sharing sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk melakukan aktivitas dalam keadaan yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga apa yang saya share ini bisa membantu, mengingatkan saja, dan thank you semua yang sudah subscribe di YouTube channel saya, Andri Psikosomatik, yang sudah akan mencapai 100.000 semoga dalam minggu ini. Thank you semuanya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa, bye-bye.